يعفونا والوالدين ومشايخنا نحن العقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا بيض قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم بلغ مقاصدنا له صرارة حبيب الله حوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم في المصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب مصطفى واغفر لنا مطهر الأرض بالنجس ومن درن من عابد وسن أو عابد صنم يا رب بالمصطفى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البريات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله حمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 44. 144. Apa itu? Qad nara taqalluba. Beda tanda. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Udah belum? Hah? Oh, atasnya. Oh, ini bawahnya. Boleh kasih tanda tapi beda. Di bawah tadi. Wasamil alim sibghatullah wa man asana min sibghah. Udah. Kul atuhajuna. Baiklah, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblah. Faluwallinannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim.
wa mallahu bighafilin amma ta'malun. ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعد ولئن أتى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabi man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu apa yang kita baca tentunya sesuai dengan tajwid yang berlaku. Qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i taqalliyannak. Qad qalqalah sugro, karena qalqalah terbagi 3, 1 sugro, kubro dan akbar. Hurufnya ada 5, yaitu kutubu jadin atau baju di toko. Nara mad asli karena rofata ketemu dengan alif, alifnya alif maksuroh. Iya tanpa titik karena alif terbagi 3, 1 rosam maksuroh mamdudah. Rosam yang lurus, maksuroh iya tanpa titik, mamdudah kayak bendera. Nara taqalluba wajh. Qalqalah sugro karena jim mati berada di tengah kalimat. Hikapis asyamsiyah karena lim lam ketemu dengan sin. Ciri yang kedua ada tasydid, alnya tidak dibaca. Yang keempat hurufnya ada 14. Sama mad wajib mutasil karena mad wajib disambut hamzah dalam satu suku kata, nggak bisa dipisah. Yang kedua di atas mim ada alif mamdudah, itu alif mamdudah yang ke bendera. Maka hukum madnya adalah 2,5 alif 5 harokat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Pala wulian tajibul tahan. Pala wulian nakakib qalqalah sugro sama seperti kibalatan ikhfa. Ikhfanya ikhfa akrab karena tanwin bertemu dengan kibalatan tau ro tafkhim karena sebelum ro sukun ada fathah. Jika kasroh tarkik tau do asliha pawalli wajh qalqalah sugra sata rol
alif lam qamariyah, alif lam ketemu mim, ada sukun, alnya dibaca, hurufnya ada 14. Masjidil al-qamariyah sama, ada sukun, alnya dibaca wakaf. Tadal wakaf, qala al-waqfu aula, berarti pala waliyannaka kiblatan tardaha fawali wajhaka syatral masjidil haram. Wakaf di situ kan ada tanda qala al-waqfu aula, lebih utama berhenti ya. Kemudian wahai harpulin, karena sebelum ya sukun ada apa? Fathah. Huruf lin ada 2, ya dan waw. Wahai suma kung ikhfa akrab, karena ikhfa terbagi 3, 1 akrab, ausat dan ab'ad. Ini akrab dekat, kuntum idhar sapawi karena mim sukun ketemu dengan fa. Jika ketemu dengan ba, ikhfa sapawi. Jika ketemu dengan mim, idgham mimi atau mutamassil lain. Itu dalam hukum mim mati terbagi 3, idhar sapawi, ikhfa sapawi dan idgham mimi. Jangan ditahan. Wa haitsuma kuntum fawallu, mad asli wujuhakum, idhar sapawi mum ketemu shin syaqqa, qalqala sugra, lahu wa lahu syatrahu, ada qala al-waqfu ola, berarti baca wa haitsuma kuntum tawallu wujuhakum syatra, wakaf di syatra. Kemudian wa innalladzi tul kita balaya'lamu na'an nahul hakkomir, idgham bila guna, karena idgham terbagi 2, idgham biguna dan bila guna. Huruf biguna 4, yanmu bila guna 2, lamro. Ini jangan ditahan. Mir rabbihim qala, wakaf di situ. Jadi dibacanya la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allah asyamsiyah, lamnya lam jalalah, wa ma Allah bighafilin, izhar tanwin ketemu dengan ain, bighafilin ma ta'malun, madarid disebut wala in izhar atai harpulin tallazi tul kita babi kulli mad badal, alif di atas alif, bi kulli ayatin, idgham biguna ma tabi'u kiblatalak, wakaf jim jaiz atau mujawaz, boleh berhenti boleh lanjut, boleh matabi'u kiblatak atau matabi'u kiblataka, wa ma majaiz munfasil, mad asli sambut alif dalam 2 suku kata, di atas mim ada alif mamdudah, itu yang kayak bendera. Panjangnya boleh nego, boleh 2 harkat, 4 harkat atau 5 harkat. Wa ma ikhfa akrab tabita bi'in, ikhfa ab'ad kena tanwin ketemu dengan qaf. Huruf ab'ad ada 2, qaf sama kaf. Akrab 3, ta dal to, sisanya 10 ausat. Makanya bacanya bitabi'in, jauh,
la tawum idar sapawi wa ma ba'duhum ikhfa sapawi tahan mim ketemu ba wa ma ba'duhum bita bi'in ikhfa abad kib la taba'um ada wakaf apa? Qala al-waqfu ala jadi kalau wakaf wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'um donnya bawa ba'um jangan ba jangan tapi ba'um ya kemudian wala in taba'ta ahwa mad wajib mutasil ada hamzah hum idgham mim ketemu mim tahan yaitu wala ini taba'ta ahum mim iklab nun sukun bertemu dengan ba mim ba'di ma ja wajib depannya ada hamzah akaminal alif lam qamariyah minal ilm tanda wakaf lam alif la takib jangan berhenti di situ perbodan mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innak jadi kalau minal ilm ada tanda lam alif jangan wakaf di situ artinya la takib perbodan langsung minal ilmi in naka idan idgham kamil atau idgham bila guna tanwin ketemu dengan lam idzal laminal zalimin mad arid disukun karena mad asli diwaqafkan wallahu a'lam bissawab walaqad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falawliyannaka qiblatan tardaha qad ini litahqiq kalau bahasa kita benar-benar sungguh-sungguh nara taqalluba kata Allah di sini bahwasanya nara kami melihat apa taqalluban tasarrufa yakni mereka yang memalingkan atau yang membulak-balikan atau yang merubah wajhika wajah mereka wajah kamu yaitu pijihati ke arah samai ke arah apa? Langit itu di sini mutta'liman mutatali'ah yaitu mutatali'ah kemudian lihat ilal wahyi kepada wahyu bahwasanya wa mutawassifna lil amri bistiqbalil ka'bati kemudian di sini ini lihat kepada wahyu apa itu mereka rindu fil amr ya kami rindukan untuk memerintahkan menghadap ke arah kiblat wa kana yawadul zalika li anna qiblatu Ibrahim wala innaha ad'a ila islamil Arabun atau Arabu adalah yaitu siapa yang demikian itu mengingatkan bahwasanya kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam wali annahu dan sesungguhnya lebih mengajak ad'a ila Islam kepada Islam orang-orang Arab kemudian fala waliyannaka ain nahwa linaka kemudian palunaka maka engkau rubah
kiblata tardoha, arah kiblat tardoha ay tuhibbuha, karena cintanya, pawallu wajhaka, yaitu menghadap, pawallu wajhaka, wajahmu ke Masjidil Haram, istiqlafi salati, ketika menghadap waktu salat, yaitu asyatra nahwa al Masjidil Haram, menghadap ke arah Masjidil Haram, ay al-Ka'bati, menghadap kiblat. Wahaisu, sekiranya, yaitu makuntum, dimanapun istilahnya kamu berada. Ini khitabnya li ummati, yang diajak bicara adalah kepada umat tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawalu, hadapkan wajahmu fi salati, dalam salat, satrahu, yaitu kemana? Ke arah Ka'bah. Wa innal ladina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang kami telah berikan kitab terhadap mereka, la ya'lamuna, sungguh mereka tahu bahwasanya tuwalli ilal ka'bati, untuk istilahnya menghadap ke arah Ka'bah, Masjidil Haram. Dulu kan ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ya. Nah, kemudian oleh Allah suruh dirubah menghadap Ka'bah, ke arah barat. Makanya di sana ada masjid kiblatain, ada masjid dua kiblat. Nah, kalau ke sana kita harus mampir, walaupun terkadang travel nggak mau mampir, ya. Jarang orang Indonesia mau mampir ke masjid kiblatain. Kita harus sendiri, karena saya sendiri. Besoknya saya berangkat ngajak teman, ya alhamdulillah bisa masuk, walaupun dihadang oleh mereka, nggak boleh masuk. Terjadi apa nih? Debat saya dengan orang sana. Nah, ini akhirnya saya suruh masuk juga. Itu di sini wa innal haqqu, karena sesungguhnya itu menghadap ke arah kiblat itu adalah benar, as-sabit, yang telah ditetapkan mir rabbihim, oleh Tuhan mereka. Itu dari Tuhan mereka memang suruh menghadap apa? Kiblat. Lima fi kutubihim, karena istilahnya apa yang telah terkandung di dalam kitab mereka, min na'ti, dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min di antaranya annahu yutawalla ilaiha, mereka menghadap ke arah Ka'bah. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun, ingat, tiadalah Allah lalai dari apa yang kamu lakukan. Bita boleh dibaca dengan ta, ayyuhal mu'minun, yang dimaksud adalah wa mallahu bighafilin amma ta'malun ayyuhal mu'minun, dan tiadalah Allah lalai dari apa yang kamu perbuat, hai orang-orang beriman. Minim tisali amrihi, di antara contoh-contoh apa yang Allah perintahkan, wabil ya'i, boleh dengan huruf ya. Apa? Amma ya'malun, boleh amma ta'malun, boleh bita, boleh bil ya. Ai al yahud, yang dimaksud kalau ya adalah orang Yahudi. Jadi Allah tidak lalai dari apa yang kau lakukan, hai orang-orang Yahudi. Kalau pakai ta'lamun, yang dimaksud ayyuhal mu'minun, terhadap orang beriman. Itu huruf ta dan ya membedakan siapa yang diajak bicara oleh Allah. Kalau pakai ta itu orang beriman, kalau pakai ya orang Yahudi. Kalau bahasa kita ya orang Yahudi, ente jangan belagu dalam kehidupan. Kenapa? Allah tahu apa yang kamu perbuat. Jangankan yang terucap, dalam tingkah laku terbetrik dalam hati pun Allah tahu. Makanya ini wabiliya al-yuhudu min inkari amril kiblati, karena mereka ingkar atas perintah Allah untuk menghadap kiblat. Wala ini ataital ladina utul kitaba bikulli ayah. Demi Allah, di sini tadi Yahudi min ingkari amril kiblati, walain, demi Allah, linam lamnya lam kosam, lam lain, ya asalnya kan lain, ini lamnya lam
Qasam, Allah bersumpah. Wah, kira-kira kalau ada kata-kata sumpah ngapain ini? Ini suatu hal yang paling berat, paling penting kalau bersumpah. Wadduha, demi waktu duha. Berarti ada apa dengan duha? Nah, kalau ingin kaya suruh sholat duha. Itu kata Habib Ali kemarin gitu kan. Kalau pengen kaya katanya suruh sholat apa? Ingat nggak kemarin ceramahnya? Yang dari Yaman gitu kan. Kalau pengen kaya salat duha. Tapi salat duhanya berapa rakaat? Berapa rakaat? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita berapa? 4. Oh, berarti belum mencapai kekayaan. Baru pas-pasan. Baru pas. Kalau 6, siapa orang yang salat duha, Allah cukupkan di hari itu. Cuman hari itu doang. Besoknya harus nyari lagi. Duha lagi. Kalau 8 rakaat, Allah tulis sebagai hamba Allah tidak lalai dalam kehidupan. Tidak akan dibobokan dengan dunia kalau 8 rakaat. Yang enak pul 12. Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Tuh, makanya salat duha jarang yang 12. Pengennya kalau 2 cuman balik modal doang. Tahu balik modal? Kata Nabi kan dalam tubuh kita ada 360 ruas. Oleh Nabi diperintahkan wajib untuk disedekahkan. Lalu sahabat tanya, apakah bisa kami ya Rasulullah melaksanakan sedekah untuk 360 ruas? Bisa, kata Nabi. Apa? Cukup salat duha 2 rakaat. Berarti modusnya nggak dapat. Cuman apa? Balik modal. Untuk apa? Ya untuk tadi. Ya kata baginda Rasul. Makanya kalau 4 rakaat khusus buat siapa? Perempuan, karena yang nanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, aneh kalau salat duha cuma 4 rakaat, buat ente cukup 4 rakaat. Kenapa? Karena kalau pagi hari sibuk urusan dapur. Kalau bapak-bapak sibuk apa? Itu kan? Nah, jadi kalau 4 rakaat laki-laki berarti sama dengan perempuan. Nah, kalau bisa tambah lah ya. Makanya Habib Ali kemarin itu Abu Bakar mesenin suruh salat duha secara istiqomah. Jangan kadang-kala salat duha, kadang-kala enggak banyakan, ya pantesan miskin terus. Kemudian ataina, ini wa mallahu bighafilin amma ta'malun wala in ataital ladzina, demi kata Allah, ataital ladzina utul kitab, aku telah datangkan kepada orang-orang yang diberikan kitab, bikulli ayatin, yaitu dari seluruh apa yang terkandung di dalam bukti-bukti ala sidqika, atas kebenaranmu, fi amril kiblati, dalam urusan masalah kiblat. Ini kata Allah. Kemudian matabi'u kiblataka. Nah, maka apa? Matabi'u, tidak mengikuti yatbi'una, tidak mengikuti kiblataka, arah kiblatmu, yaitu kenapa? Karena inadan, karena ingkarannya mereka. Wa ma anta bitam qiblatahum, dan tiadalah engkau mengikuti sebelum mereka. Ini kitun, yaitu litamihi fi islamihi wa tamihim fi ya'udihi ilaiha. Kemudian wa ma baduhum bitam qiblataba'd, dan tiadalah sebagian mereka mengikuti yaitu kiblat ba'd, kiblat sebagian al-yahudu, yaitu orang Yahudi. Ya, padahal di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa sudah dijelaskan, tapi Yahudi selalu membangkang dan membangkang. Jadi kalau ada urusan kebenaran membangkang, itu orang Yahudi. Ada di sini? Ada enggak? Ya. Nah, ini hati-hati karena Yahudi udah banyak di Indonesia. Mudah-mudahan Masjid Saban nggak ada Yahudi. Bitabi kiblat ba'd, wakaf di situ.
Wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminal zalimin. Wala ini tabata, demi Allah engkau telah mengikuti ahwa, yaitu apa? Ahwa'ahum, keinginan atau kehendak istilahnya mereka, allati yatu, yang telah mengajak kepadamu, ilaiha, kepadanya, mimba dimaja'aka minal ilmi, setelah kami datangkan kepadamu ya Muhammad apa? Minal ilmi, daripada ilmu. Yang dimaksud minal wahyi adalah wahyu. Innaka idalla minaz zalimin, sesungguhnya engkau, kalau istilahnya engkau ini tabatahum, jika engkau mengikuti mereka aja, fardon, yaitu kira-kira, limanez zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Nah ini saya waktu ngaji tafsir ini tahun 2001. Sekarang 2000, udah berapa tahun? 21 tahun. 21 tahun berarti iya Allah. Ya, ini kembali. Jadi buat kita semua pelajaran bahwasannya cerita tentang menghadap ke arah langit, ya, atau ke arah dulu Baitul Maqdis yang ada di mana? Di Palestina. Nah ini Baitul Maqdis, tempat isinya kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dilahirkan di sana. Nah kalau bapak-bapak ingin tahu, itu di masjid berwarna hitam, ya. Kenapa? Karena Siti Maryam yang dinazarkan oleh bapaknya untuk jadi merebut masjid saudaranya Nabi Zakaria, itu ada di Palestina, masjid hitam kurang lebih dari masjid kuning dan masjid buruk itu kurang lebih 1000 meter jaraknya itu, karena di situ ada 3 masjid di wilayah Masjidil Aqsa, 3 masjid, ada masjid buruk sebelah kanan, ada masjid berwarna hitam di depan, ada masjid berwarna kuning di belakang. Zohor, asar, dan Zohor, asar, maghrib di masjid berwarna kubah kuning, kalau subuh khusus di berwarna hitam. Ini Siti Maryam itu kedepannya ada masjid Baitul Maqdis, ya. Nah akhirnya apa yang terjadi di saat baginda Nabi kita Muhammad SAW mengarah ke Baitul Maqdis, tiba-tiba perintah Allah untuk berbelok ke arah Masjidil Haram, sehingga para sahabat waktu itu bingung, ya Rasulullah, kenapa berbalik arah di saat sedang melaksanakan sholat Zuhur kalau nggak salah, suruh tiba-tiba menghadap ke arah Masjidil Haram. Mereka yang tidak tahu, yang tahu kan cuma Nabi, karena perintah Allah dalam wahyunya untuk berbelok, istilahnya jangan menghadap Baitul Maqdis. Akhirnya salat Nabi diputar ke Masjidil Haram. Makanya di sana ada Masjid Qiblatain. Itu dekat Masjid Salman Al Farisi. Waktu perang Khandaq, ya, karena saya sempat saya ngajak teman-teman, gak ada yang mau tuh. Ada satu orang Jawa tuh. Saya siap Ustaz mengawal Ustaz. Ayo mau kemana? Saya mau ke Masjid Qiblatain. Ayo naik angkot. Dan naik angkot. Kemudian ke Masjid Salman Al Farisi, tempat perang waktu perang Khandaq, membuat parit antara sekian meter menjebak orang-orang kafir dalam penyerangan terhadap umat Islam. Nah itu di sana, ya. Jadi kalau seandainya kita bisa turun umroh atau haji, walaupun travel atau istilahnya enggak ada yang biasanya cuman lewat doang sih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini yang namanya Masjid Qiblatain, udah lewat langsung ke Jabal Uhud, langsung pulang nggak keburu. Kalau bisa tuh pagi-pagi salat duha tuh, ya, atau habis salat isyraq, kita jalan ke sana, nggak jauh, cuman 5 real. Ini satu. Yang kedua, kenapa Allah perintahkan mereka untuk berbelok ke Masjidil Haram? Karena di sana ada Ka'bah, Baitullah, yang mereka sekiranya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral
dan sekiranya mereka, yaitu apa? Haitsu, apa yang kamu istilahnya lakukan lil ummati bagi umat, yaitu pawalu, hadapkan wujuh kamu di waktu salat ke syatrah, yakni ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Makanya Rasulullah buru-buru berbelok, tinggal sahabat bingung, ada apa ini kok salat kok muter segala? Gatonya Nabi diperintahkan untuk berbelok ke arah Masjidil Haram tadi. Loh, kenapa? Karena innalladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan kitab oleh Allah sebelumnya, mereka tahu bahwa arah istilahnya untuk melaksanakan salat itu menghadap ke arah Ka'bah. Mereka sudah tahu, la ya'lamuna, sungguh mereka benar-benar tahu bahwasanya yaitu al-haqqu yang benar, as-sabit yang telah ditetapkan oleh Tuhan mereka, mir rabbihim adalah lima kutubihim, apa yang ada dalam kitab mereka, min na'til nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Ingat kata Allah, Allah tidak akan lalai daripada apa yang kamu lakukan. Kalau bahasa kita, la takhudhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kalau kita ngaji aja bisa ngantuk, kan hebat. Ngaji bisa tidur. Ya. Allah lihat nggak? Lihat nggak? Lihat. Yang nyender sambil ngorok lihat. Yang tersenyum lihat. Apa saja yang ada saat ini Allah Maha tahu, ya. Jangan dikira Allah nggak tahu. Ustadz boleh nggak lihat, tapi Allah lihat. Yang bagian belakang asik tidur nyenyak. Begitu selesai kaget, kenapa? Kopi udah dibagi-bagi. Ini tolong ya. Ini adalah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tiadalah Allah lalai, hai orang beriman. Hai umat Rasulullah, ingat Allah nggak bakal lalai. Allah nggak akan lupa menulis apa yang Anda lakukan di saat sekarang ini khususnya maupun dan seterusnya. Jadi Allah nggak pernah lalai. Kalau kita kan melaksanakan perintah Allah, terkadang ada lalainya, bahkan lebih lalai daripada binatang. Kalau binatang lalai, saya boleh jadi nggak punya pikiran. Kalau orang lalai. Nah, terakhir. Kemudian kata Allah, walanit ataina allazina utul kitaba bi kulli ayah matabi'u qiblata wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Ataita, aku telah berikan kepada orang-orang yaitu kitab bi kulli ayah, dari seluruh tanda-tanda atau bukti kebenaran di dalam perkara masalah kiblat. Tiadalah mereka mengikuti dengan kiblat ke arah kiblat kamu, yaitu karena mereka ingkar. Wa ma anta bitambi qiblatahum wa ma baduhum bitambi qiblata ba'd wa la tabata awahum min ba'di ma jaka minal ilm innaka idalla minaz zalimin. Nah, mereka yang tidak mengikuti aturan Allah yang untuk menghadap kiblat padahal telah diberikan kitab kepada mereka, bahkan Allah berikan wahyu tapi mereka tidak pernah peduli. Ini termasuk orang yang zalim. Nauzubillah min dzalik. Inilah nanti berikutnya alladzina ataitahumul kitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid karena waktu isyraq telah tiba. Wallahu a'lam bishawab. Waliyatafadhal.